Ini sudah mau mengikuti cooking class dapur Vokasi 5. Ini adalah cooking class kita yang kedua, dan kali ini masih tetap di dalam edisi Lebaran. Jadi menghadapi Lebaran adalah kue kering gitu ya. Kali ini kita akan membuat nastar klasik. Nastar klasik adalah nastar yang dibuat oleh ibu-ibu kita zaman dulu ya. Sederhana, mudah, tapi rasanya nggak kalah dengan yang model-model baru. Kalau model sekarang itu ada namanya nastar glowing dengan pemanggangan 2 kali. Jadi dipanggang 10 menit, dikeluarkan sampai dingin, kemudian diolesi kuning telur, baru dipanggang lagi. Itu namanya nastar glowing. Jadi nanti kuning telurnya nggak pecah, tapi resikonya dia lebih cepat melempem, dan kayaknya di dalam tuh kayak kurang matang gitu ya. Kalau menurut versi orang dulu itu katanya kayak agak badel gitu ya, tapi kalau untuk anak-anak sekarang katanya itu lembut-lembut, apa itu namanya ya. Jadi beda persepsi, tapi tetap aja konsep kue kering adalah kue yang kering dan dia harus tahan lama. Maka sekarang kita akan membagikan satu resep, yaitu resep nastar jadul. Ini nanti kuenya itu agak seksi gitu ya, ada rekaan-rekaan yang seksi. Itu kalau buat saya itu ada keseksiannya karena disitulah letak jadulnya gitu. Jadi kita akan memolesnya mulai sejak awal seperti zaman ibu kita dulu ya. Baik, langsung kita ke bahan-bahan utama. Bahannya adalah mentega. Kita pakai di sini 400 mentega yang sudah dimix dengan butter ya. Jadi kita bisa pakai murni butter, tapi tentu harganya lebih mahal ya. Karena butter yang merek Elevire itu untuk 200 gramnya 66.000. Jadi memang agak tinggi. Padahal kalau kita pakai margarin 200 gramnya kan harganya sekitar tidak sampai 15.000. Maka margarin boleh, jadi mau tanpa butter juga boleh. Mungkin dibantu, jadi kalau kita nggak pakai butter, kita bisa menambahkan susu bubuk lebih banyak. Yang pertama kita punya mentega tadi, ini 400 gram ya, kita pakai resep yang 400 gram. Kemudian telurnya 3 kuning telur. Susunya boleh, kalau ini karena saya sudah pakai butter, jadi susunya saya kurangi jadi 2 sendok makan. Tapi kalau kita enggak pakai butter, kita susu bubuk bebas. Ada susu skim, ada yang full ya, itu full cream, Denko boleh. Lalu di sini ada gula halus, ini 60 gram. Oh, 400 ya, 400 ini kita pakai 120 gram. Gula halus. 120 gram gula halus. Kemudian kita tetap harus menambahkan sedikit garam sebagai penguat rasa manis, juga dia menghindari cepat gosong ya. Lalu nanti kuenya akan lebih renyah karena ini garam sifatnya menyerap air. Sekali lagi, makanya kita jangan suka terlalu asin makanannya karena bisa lebih mudah dehidrasi. Nah, gitu. Sekarang kita lanjut langsung ke pembuatannya ya. Nah, nanti di sini kita akan menjadikan satu resep nastar ini menjadi 2 macam kue. Yang pertama adalah nastar yang klasik tadi, nanti yang satunya belakangan ya. Oke, sekarang kita langsung eksekusi. 400. Oh sudah, tadi ini sudah saya timbang semua, jadi tinggal plum-plum gitu. Namanya cooking class kilat ya. Jadi ini lalu kita masukkan juga gula halusnya. Mungkin dianu dulu ya, supaya nggak berterbangan. Nah ini sebentar.
Ini tadi sepertinya gula halus kita tadi salah hitungan ya. Tadi cuma 60, jadi ini 120. Jadi 120 gram gula halus. Oke. Kita masukkan garam juga. 2 jumput ya. Dua jumput tergantung tangannya. Nah, ini untuk menghindari berterbangannya gula halus. Lanjut. Ini mixernya juga jangan terlalu lama supaya tidak menghasilkan kue yang nanti gampang mekar. Apa? Oh enggak, seharusnya ini hanya diaduk saja. Tapi karena ini untuk ya praktis kita pakai mixer. Sebetulnya kalau mau tuh diaduk aja, apalagi kalau kita pakai butter murni itu jangan di mixer. Ya, jadi cukup diaduk pakai spatula. Nah, ini hanya untuk mencampurkan gula halus dengan mentega supaya tercampur rata. Kalau pakai spatula mungkin agak lama ya. Nah, sudah cukup. 3 menit cukup ya. Nah, kita akan mendapatkan tekstur yang seperti ini sudah cukup. Jadi jangan sampai putih gitu. Kalau sampai putih nanti dia akan lebih cepat naik mekar. Sebelum matang itu yang mengakibatkan semakin pecah di kuenya. Lalu kita masukkan telurnya satu persatu sambil dicampur, tetap cukup dengan spatula. Jadi ini mudah ya, nggak ribet. Oh iya, haram hukumnya pakai mixer karena nanti dia akan mekar, pecah ya. Gitu. Mekarnya kan pecah, jadi nanti tidak cantik. Oke. Masuk semua. Susu bubuk juga masuk. Wah, diharapkan begitu. Sudah ikut cooking class, tapi kalau males itu berarti mesti beli yang di depan sini ya. Gitu. Jadi ini tanpa mixer seharusnya juga bisa. Jadi cuma diaduk-aduk aja pasti jadi. Yo, jadi jangan khawatir. Ya, nah ini jadinya seperti ini ya, teksturnya mungkin bisa diperlihatkan. Jadi teksturnya cukup seperti ini, jangan terlalu sampai putih waktu itu. Jadi dia masih ya, jangan sampai pucat. Kalau kita bikin cake memang harus sampai putih. Tapi kalau ini asal tercampur gula halusnya, kemudian dia teksturnya seperti ini, sudah cukup. Oke. Ini lembut, lumer tapi tidak putih, tidak mekar ya. Oke, ini. Nah, ini kita sudah boleh memasukkan terigunya. Yang paling bagus adalah kalau kita bikin sendiri di rumah, jangan mencampurkan semua. Jadi ditaruh di piring yang berbeda, sedikit-sedikit. Karena terigu ini kan sifatnya nanti mengeras dia. Semakin lama ketika dia tercampur dengan mentega, pasti akan jadi gluten. Mengeras nanti kalau kelamaan dipanggang badel, apa itu namanya ya, bantet. Jadi makanya harus sedikit-sedikit dan mencampurnya tidak boleh dengan kekuatan. Jadi dia harus, karena kue kering itu sifatnya adalah adonan pasir, di mana dia harusnya berpasir. Jadi tidak yang dicampur diuleni, itu tidak boleh. Jadi ini karena kita dikerjakan bersama-sama nanti, maka kita campur sekaligus ya. Nah, cara mencampurnya yang paling baik adalah ini diberdirikan, lalu dipotong-potong seperti ini. Jadi jangan diaduk seperti bikinan begini, nanti dia kemungkinan badelnya lebih besar. Jadi hanya begini saja. Nastar ini sepertinya kue yang wajib ya ada di
hari-hari istimewa. Iya, terutama di hari Lebaran ataupun Natal itu wajib ada nastar gitu. Juga di hari rayanya Chinese itu nastar juga wajib. Selai bisa macam-macam. Iya. Ada lagi satu selai yang dulu saya pernah bikin juga, itu kombinasi antara nanas dengan sirsat. Sirsat. Iya. Itu juga segernya dapet, manisnya dapet, jadi rasanya beda sama nanas biasa ya. Ada kecutnya, lalu kita pakai nanasnya nanas madu. Jadi aroma nanasnya dapet, kecutnya dari segernya dari sirsat. Oh enggak. Iya, ini anti air, Bu. Kalau pakai air dia stres nanti. Iya, dilarang keras. Cairan didapat dari kuning telur. Iya. Ini seberapa? Banyaknya terigu, dari 400 gram ini kemungkinan besar sekitar 600 gram tepung terigu. Tapi tepung terigunya ini saya pakai mix ya, antara tepung terigu yang rendah rendah protein, yaitu cap kunci, kemudian separuhnya lagi segitiga serbaguna. Ini tepungnya, mohon maaf tadi lupa, tepungnya ini sudah disangrai ya. Kunci untuk membuat dia ini renyah dan tahan lama adalah disangrai. Sangrainya sampai seberapa lama? 7 menit, sekitar 7 menit, asal dia kering, terus diayak gitu ya. Iya, semua kue kering. Saya pakai kemarin itu yang pakai maizena atau pakai tapioka, itu juga harus disangrai. Ya. Oh iya, 300 saya pakai itu. Kalau pakai yang rendah protein itu gurihnya kurang dapat gitu ya. Karena kan glutennya semakin kecil itunya. Boleh, tapi kalau sudah disangrai kayaknya nggak perlu maizena karena dia sudah ngeprol gitu ya nanti ya. Tapi kalau mau lebih garing lagi boleh dikasih maizena 2 sendok paling banyak ya untuk. Iya. Ini Bu Guru ini jangan-jangan menyimpan ilmu terpendam ini. Oh gitu ya. Loh, tapi juga saya nih gitu. Saya ini sudah 25 tahun ya, jadi tukang kue istilahnya. Tapi saya tetap belajar, kalau ada cooking class di kelas online itu saya ikut. Iya. Betul. Karena ini bahan kue itu setiap masa berkembang. Tepung itu sekarang semua tepung itu sudah ada pengembangnya. Jadi jangan khawatir bikin cake itu tidak mengembang, karena tepung yang sekarang ini sudah mengandung pengembang. Jadi kita tidak perlu menambahkan pengembang seperti baking soda, baking powder banyak-banyak. Makanya kalau over kebanyakan, kalau kita beli cake yang walaupun itu mereknya sekalipun, kemarin saya beli itu juga gitu. Di ujungnya lidah itu ketika kita makan ada rasa pahit. Itu artinya over pengembang. Karena yang tepung merek yang sudah jadi semua sudah ada pengembangnya yang zaman sekarang ini. Makanya kita perlu banyak belajar, itu setiap masa punya anunya sendiri ya. Tepung itu sudah beda. Terus kalau sekarang ini kan banyak kue-kue yang sudah mengurangi telur, jadi banyak kue yang tidak pakai telur. Saya bikin putri salju itu tanpa telur, tapi dia tetap renyah dan enak. Nanti minggu depan kita bikin ya.
Ya, kurang dikit. Gitu. Nah, kayaknya kita bisa siapkan piring ya untuk peserta membuat. Mereka membuat. Oh ya, lengser langsung loh. Kan tapi kan ininya adonannya kan dibagi. Ya. Gitu. Terus ada yang bilang, aku loh apa lihat di YouTube, persis tapi kok nggak sama. Beda. Nggak semua memberikan ilmunya 100%, pasti cuma 80%. Karena saya juga ikut kelas, iya, nggak semua di-share tuntas. Karena setiap pembuat kue punya ciri khas sendiri, jadi mereka tidak akan melepaskan resep yang aslinya, kecuali saya ya. Nah, ini teksturnya yang bisa ini ya, sarung tangan dulu deh. Sebentar. Mana? Enggak buat peserta. Ini. Apa itu? Oh iya, ini saya ingin memberitahukan tekstur, bisa pakai sarung tangan buat saya. Saya ingin membagikan tekstur, kan peserta istimewa ya Bu. Tekstur, iya setelah diberikan sampai seperti apa. Ininya lembeknya lebih lama ya, maksudnya dia lebih lumer mentega kan gitu. Kalau kita tambah terus jadi keras nanti. Ini cukup. Nah, di sini kita akan praktek sama-sama membuatnya. Saya akan membagikan adonan. Kalau kurang-kurang dikit mohon jangan ada iri hati ya. Iya, ada dusta di antara kita. Jadi nanti bisa membuat kayaknya pertanyaan. Oke. Kita istimewa lagi didik aja yo. Kalau kesel-kesel soalnya hari ini. Bunda sedikit aja ya. Ya, nah, adonan, oke. Di sini berapa banyak? Bulan puasa Bu. Ya, nah ini kita mau ukuran, kalau kita mau pakai ukuran seperti ini di sini ada ya contohnya. Ada. Sebentar ya. Pesertanya agak aktif ya ini. Peserta. Ya, kita akan membuat. Nah, untuk besarannya, kalau untuk yang segini nih, bentar ya, saya pakai sarung tangan dulu. Tapi aku mau satu lah. Habis ya? Ada banyak. Panitiane rotok medhit di gurupane. Kare pasti gak iso masak. Aku nek iso gawe kampung kok masak. Tontolan. Oh anu, masak warna. Minyak warna. Oh, gak usah. Enggak iki lho. Rasanya sudah pas ini, jadi tinggal nambah mentega aja. Oke.
Betul, kalau ini langsung tinggal cemplung, langsung campur. Ini saya tambahkan telur 2 tadi, Mas. Betul. Betul. Udah nggak usah lama-lama, cukup sampai dia teksturnya tercampur lembut. Apa itu? Dalamnya diisi nanasnya, macam tidak ada saus. Nah, ini langsung aja. Ya, ayo. Ini adonannya adonan nastar ini, jadi kita bisa bikin 2 macam jenis kue dari 1 adonan. Tampil itu kan dong. Oh iya, aku jalur isinya mak teh. Jenisnya hampir sama dengan tampil. Tidak perlu dipendek. Kurang papat ini. Ini kurang papat. Ya. Ini adonannya adonan nastar ini, jadi kita bisa bikin 2 macam jenis kue dari 1 adonan. Tampil itu kan dong. Apa karena pakai putih? Gede. Proteinnya kebanyakan. Mantap. Selebaran los-losan. Nah, maksudnya berarti los-losan. Kalau yang los-losan itu kebanyakan udah berjamur ya, karena kan dia karungnya nggak tertutup rapat. Nah, itu kan protein. Itu hasilnya ada. Tepung pun demikian. Ada yang kita pakai tepung yang apa sih namanya yang dapatnya juga. Sama-sama katanya tepung bumbu sari, tapi bedanya adalah di kelembapan. Kalau kita nggak nggak bisa menyesuaikan dengan kelembapannya itu dengan resep kita, nanti hasilnya juga tidak maksimal. Tapi kalau kita pakai tepung yang kemasan, itu dia lebih bisa dipercaya kekeringannya, tingkat kekeringannya, jadi teman-teman. Tutup lah sama teh. Nanti sambil menunggu dipanggang yang matang nanti. Nah, ini Mbak Ida kemarin beli yang semprit. Nah, ini kan kita mau praktekkan. Nah, tepung ini sudah mengandung pengembang juga, sudah mengandung aroma seperti ini ya, Mbak. Jadi tinggal menambahkan mentega. Ya, mentega kembali lagi kita bisa menambahkan butter gitu. Lalu kita tinggal menambahkan telur. Ini nanti dia nanti bisa menjelaskan lagi harganya. Harganya sama ini Mbak Dia. Lihat sing awal-awal tok. Oh ya, nanti Mbak Dia sendiri deh. Kalau soal yang lanjutannya nanti saya hanya mengeksekusi. Ini ya, kocok.
mentega. Dia lebih lumer sedikit ya, sedikit cetak ya. Ini kan nggak kasar ya. Pakai kita kalau bikin pakai tepung yang biasa, tepung yang seperti ini, teksturnya nggak ketahuan. Kalau kan nanti dari bisa apa speknya ya susah. Berapa tante? Dapat berapa? Ngambil 3. Ngambil 3. Yang pertama Adalah jeng jeng jeng. Poppy. Yang belum beruntung nih. Oh, saya sendiri. Apa ini? Apa ini? Jadi ini mau anak apa butuhku? Tante Iya, bawa sendiri. Nanti yang bilang dapat kontrol. Ini ya. Lilis. Yang utama harusnya untuk peserta aja ya, yang bukan peserta bisa diserahkan ya. Mohon maaf, kebijakan. benar. Fokat 5, bersama kita bisa.